Shalom Bapak Ibu, welcome to IFGF Medan. Kembali lagi bersama saya Anugrah yang akan membawakan wartas pekan minggu ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. Pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah tersebut. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah umur 12 tahun, kami menghimbau Bapak Ibu boleh mengajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah IFGF Kids. Ibadah IFGF Kids dapat diakses selepas ibadah ini selesai di YouTube channel IFGF Kids. TYC, jangan lupa hari ini jam 5 sore kita akan dilayani oleh Bang Hari Togatorop. Pasti kamu penasaran kan apa yang akan dibawakan oleh Bang Hari Togatorop? Pastikan Anda ikuti ibadahnya melalui Instagram Live @TYC IFGF Medan. iCare masih kita laksanakan setiap hari minggunya. iCare merupakan persekutuan orang-orang percaya untuk saling menguatkan dan saling mendoakan, terutama di saat-saat seperti ini. Kami menghimbau Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare boleh menghubungi Bapak Roni Manalu. Kelas Home dan kelas Love sudah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan discipleship journey-nya boleh menghubungi Bapak Roni Manalu. Persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikianlah wartas pekan minggu ini. Ayo Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman dari Tuhan. Selamat beribadah. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupku adalah untuk kebaikanku, karena aku dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaannya. Good morning IFGF, my blessed church. Roma 10 ayat 15 berkata, sungguh alangkah indahnya mereka yang membawa kabar baik. Inilah kabar baik, inilah kabar baik. Aku diselamatkan oleh kasih
memiliki hidup yang kekal, persekutuan yang kekal dengan Dia. Haleluya. Mari jemaat, kita angkat tangan kita. Oleh kasih karunia dan anugerahnya kita boleh ada pagi hari ini. Bahwa di dalam hidup kita Tuhan hadir, Tuhan berjalan bersama kita. Dia hidup di dalam kita. Dia mengerjakan segala sesuatunya di dalam kita, membentuk kita dan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Great is the Lord, most worthy of praise. I lift it up. Mighty is He, the glorious one. The heavens proclaim. Let your light shine bright through our lives. By your words we are free. From glory to glory we walk in your glory, embracing your truth. By faith we will move like a blazing of fire. Your spirit comes burning. From the ashes we rise to claim His victory. Yes. Kemenangan adalah bagian kita. Kemenangan adalah bagian orang yang percaya kepadanya. Sebab Tuhan telah menang bagi kita. Mari tinggikan Dia.
like a blazing of fire. Your spirit comes burning. From the ashes we rise to claim His victory. Glory to glory, we walk in your glory, embracing your truth. By faith we will move like a blazing of fire. Your spirit comes burning. From the ashes we rise to claim His victory. Pagi semuanya, bagi jemaat yang dikasihi dimanapun saudara berada dan apapun yang sedang saudara hadapi, kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dan melalui saudara dan saya, kita bersama, Dia bisa melakukan perkara yang luar biasa melalui kehidupan kita seperti yang akan kita bagikan pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk hari yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati hari perhentian pada hari ini. Kami boleh merayakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, untuk hikmat, untuk kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Bahkan perlindungan-Mu yang luar biasa buat keluarga kami. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, kami mengerti dan kami terapkan di dalam hidup kami, yang memberikan berkat yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami juga bisa memberkati orang lain melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama melakukan deklarasi ya, dan kita mengamini setiap perkataan atau statement kita itu terjadi di dalam hidup kita. Ya. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Greater blessing. Dalam 2 bulan ini kita telah mendengar untuk tema khotbah kita, yaitu stay the course atau tetap pada jalur. Dan pada pagi hari ini subtemanya adalah change the weather, ya. Bukan merubah cuaca, kita tidak bisa merubah cuaca, tetapi mengubah keadaan. Dan Tuhan akan memampukan saudara dan saya bersama-sama untuk mengubah
keadaan ya. Ya, tetap pada jalur mengajar kita untuk bersabar dan bertekun. Ya, pada tema hari ini tentang mengubah keadaan, kita juga akan belajar ya bagaimana apabila kita berada atau memiliki sebuah komunitas, ya, kita bisa ya dengan bertekun bersama-sama untuk saling mendoakan ya, dalam doa bersama, maka Tuhan bisa melakukan mujizat dan mengubah keadaan melalui doa-doa tersebut. Ya, jadi akhir-akhir ini kita lihat ya, dimanapun kita tinggal atau berada di belahan bumi manapun, ya, bencana alam itu ada di mana-mana, ya, yang tidak bisa diprediksi, yang datangnya secara tiba-tiba, ya. Kalau cuaca ada perkiraan cuaca ya, atau ramalan cuaca masih bisa diprediksi. Misalnya besok akan hujan ya, atau akan ada badai salju, atau akan panas luar biasa ya. Tetapi kalau namanya bencana alam itu tidak ada seorang pun yang tahu. Itu datangnya secara tiba-tiba saja di dalam hidup manusia, termasuk ya sakit penyakit ya. Nah, siapa yang akan menyangka seperti saya juga bicara kadang-kadang sama suami saya, COVID-19 ya, yang enggak pernah ada di dalam pikiran kita, yang tiba-tiba bisa melanda seluruh dunia saat ini ya, di mana itu mengubah tatanan hidup manusia dan ekonomi di dunia ini. Demikian juga seperti bencana alam, contohnya kebakaran hutan. Kalau selama ini kan hebohnya yang kebakaran hutan tuh di negara kita gitu ya, Indonesia, karena sengaja dibakar gitu kan. Nah, itu pun yang kami pernah alami di Sumatera beberapa tahun yang lalu, paling langitnya itu kayak mendung-mendung gitu ya, nggak bisa kelihatan biru gitu, agak berkabut begitu seperti itu ya, tetapi enggak sampai berubah warna langit itu ya. Tetapi yang terjadi kalau kita lihat bulan-bulan September nggak salah, itu kebakaran hutan di 3 negara bagian di Amerika, di bagian barat ya, California, Oregon dan Washington, itu dikatakan itu kebakaran yang paling parah termasuknya di dunia ini. Karena apa? Mungkin secara jiwa tidak banyak sekali yang meninggal seperti gempa bumi ya, tetapi juga menghancurkan rumah penduduk ya, ratusan rumah penduduk, dan langit itu bisa berubah jadi merah ya. Nah, itu seperti kayak tanda-tanda akhir zaman aja gitu ya. Bisa, padahal itu jam 8 pagi langitnya bisa jadi merah. Nah, itu yang terjadi ya saudara. Demikian juga kita selalu mendengar gempa bumi, banjir, bahkan di negeri kita terjadi ya hal itu. Nah, jadi itu semua yang dikatakan adalah badai kehidupan yang bisa melanda siapapun termasuk saudara dan saya. Kita tidak bisa menahannya ya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bersiap-siap ya apabila itu terjadi, dan Tuhan selalu memberikan strategi, yaitu doa. Untuk melalui doa saudara dan saya dimampukan untuk kuat ya, untuk tetap bertahan menghadapi setiap bencana itu di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mengajar kepada kita bagaimana saat kita menghadapi badai kehidupan, kita bisa meresponi badai itu dengan benar ya, meresponi dengan baik. Saudara dan saya hanya bisa meresponi badai kehidupan dengan baik dan atau benar bila kita secara pribadi berdoa dan juga secara bersama-sama berdoa atau saling mendoakan, sehingga saudara dan saya diberi daya tahan, kekuatan yang cukup panjang untuk bisa menghadapi badai kehidupan itu ya. Nah, kita akan baca untuk ayat pada hari ini di Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ke 18 ya. Dikatakan di sini Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada di antara kamu yang menderita,
baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 13 ini dikatakan, kalau saudara menderita, kalau saya menderita, yang kita lakukan adalah berdoa. Nah, ini doa secara pribadi ya. Kita ambil waktu teduh ya. Kita ambil waktu tenang untuk berdoa ya. Sehingga kita bisa belajar untuk mengerti apa yang Tuhan sedang izinkan ya, badai dalam hidup kita itu ya. Nah, ini doa secara pribadi. Kita lanjutkan ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya baca dulu sampai ayat yang ke-16 ya. Nah, kita baca tadi dari ayat 14, kalau ada yang sakit, panggil para penatua jemaat. Jadi ini melibatkan tidak hanya satu orang, betul? Yang sakit satu orang, panggil penatua-penatua ya. Jadi ada 2-3 orang. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berdoa sepakat ya, sehati, maka Tuhan hadir di situ dan Tuhan menjawab doa mereka ya. Simpel saja, saya juga belajar doa yang sederhana ya. Tidak harus saudara kalau Tuhan memang menuntun saudara berdoa berjam-jam, berdoa dengan posisi tertentu, berdoa sambil berpuasa, itu luar biasa ya. Tetapi kadang-kadang dalam momen-momen tertentu kita seperti berdoa hanya mengucapkan sesuatu, tetapi itu benar-benar dengan yakin ya, dan dari hati kita yang sebenarnya, yang segenap hati, Tuhan juga mendengar ya. Jadi di sini kembali ke ayat 14 itu adalah berdoa bersama atau saling mendoakan ya. Demikian juga di ayat yang ke-15 dan ke-16, kalau namanya saling terbuka, saling mengaku kelemahan, kekurangan kita, dosa kita kepada yang lain supaya kamu sembuh, itu berarti melibatkan 2-3 orang, paling tidak minimal 2 orang ya saudara. Jadi ini yang disebut doa bersama ya, tidak hanya doa sendiri. Makanya kita di masing-masing gereja selalu ada doa bersama ya, dan kami selalu mendorong jemaat leaders untuk terlibat dalam doa bersama ya. Saya sendiri kalau berdoa buat orang lain atau pokok doa tertentu, misalnya kota atau negara atau suatu keadaan, saya diingatkan selalu mengucapkan dalam doa saya, Tuhan, saya bersama saudara-saudara saya. Misalnya kalau di gereja ini ada yang sakit ya, terbaring di rumah sakit, saya mengatakan sebab saya percaya saya tidak sendiri berdoa. Tuhan, saya berdoa dan mengikatkan diri saya bersama saudara-saudara saya yang lain saat ini berdoa untuk ibu ini, saat ini berdoa untuk bangsa ini ya. Jadi saya mengimajinasikan bahwa saya bersama saudara-saudara yang lain juga berdoa. Selain kita juga berdoa bersama di melalui Zoom ya saudara. Nah, jadi ini kuasa saudara, karena Tuhan itu ingin melihat ya saudara seiman, saudara dan saya bersama saudara-saudara yang lain itu ada terhubung, amin. Ada suatu keterikatan bukan saja di dalam tindakan, tetapi juga terlebih melalui doa
bersama, dan itu sungguh doa yang luar biasa yang Tuhan pasti dengar ya saudara, dan Tuhan sanggup melakukan perubahan. Saudara dan saya akan dipakai sebagai agen yang mengubahkan ya melalui doa-doa bersama ya. Jadi kalau tadi kita baca itu adalah doa bersama ya, ayat yang ke-14, 15 dan 16 ya. Jadi di dalam doa bersama ini kita belajar khususnya di ayat 16 ya, harus ada keterbukaan satu dengan yang lain ya. Dengan jujur menyatakan, ini loh saya lagi mengalami ini keadaan saya butuh kamu. Demikian juga kalau orang lain menyatakan demikian kepada saya juga mengatakan saya butuh didoakan untuk hal ini. Ini keadaan saya, saudara ya. Nah, kita percaya ya saudara, saat kita belajar terbuka untuk menyatakan keadaan dan kebutuhan kita, maka bonding ya, artinya hubungan kita itu akan lebih semakin dekat. Karena dikatakan tak kenal maka tak sayang ya. Karena setiap kita termasuk pastor-pastor sekalipun ya, bukan Tuhan, termasuk nabi sekalipun bukan Tuhan, betul ya. Kita kadang-kadang bisa tidak mengerti keadaan seseorang. Itu makanya perlunya kita terbuka untuk saling menceritakan keadaan kita ya kepada saudara kita ya. Nah, demikian juga kita juga perlu available ya, artinya memberikan waktu di tengah-tengah dunia yang semakin sibuk ya. Saudara dan saya tuh kadang-kadang perlu diam sebentar ya. Enggak hanya memikirkan diri kita, fokus hanya kepada masalah kita, tapi kita belajar juga untuk mendengar orang lain. Karena saudara dan saya itu diciptakan seperti itu, betul? Suatu saat kita dikuatkan, saat yang lain kita menguatkan orang lain, mendoakan orang lain ya. Nah, jadi perlu kita saling memberikan waktu ya. Saya percaya orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa memberikan pemikirannya, waktunya, tenaganya untuk kebutuhan orang lain dalam bentuk apapun juga, sesederhana apapun juga ya. Karena di Amsal mengatakan barang siapa menyegarkan orang lain, dia akan disegarkan. Tapi kalau kita hanya fokus kepada diri kita tidak menjadi orang yang bahagia. Kita akan selalu merasa masalah kita tambah berat dan tambah berat. Amin ya. Tetapi justru saat kita menyegarkan orang lain, memberi minum orang lain, tanpa sadar kita akan disegarkan. Saya percaya saudara mengalami hal itu ya. Saat kita rasanya lagi nggak mau ketemu orang lain ya, lagi mau sendiri, tetapi kita ada komitmen untuk bertemu di dalam kelompok-kelompok kecil, baik itu iCare atau doa bersama, saat kita bisa melawan ya keengganan kita itu dan kita bergabung menyatukan diri dengan saudara kita, maka setelah melewati semuanya itu kita merasakan kekuatan yang diperbaharui. Amin. Nah, jadi tadi saling terbuka ya, saling memberikan waktu itu lebih mudah direalisasikan bila kita tergabung dan terlibat aktif dalam kelompok kecil iCare. Dalam iCare kita akan belajar untuk tekun mendoakan apa yang menjadi kebutuhan dalam anggota iCare kita ya, atau kelompok kita, bahkan bisa juga hal-hal yang di luar itu ya. Saya selalu memikirkan dan memberikan pengertian untuk terus-menerus mendoakan, misalnya untuk seseorang atau anggota keluarga atau keadaan di dalam kelompok kecil iCare ya. Tidak hanya sekali terus berhenti tidak didoakan atau 2 kali tidak didoakan, tetapi didoakan terus-menerus sampai hal itu dijawab ya. Dan pasti Tuhan akan melakukan perubahan ya. Tuhan akan membawa ya perubahan
dalam keadaan atau orang yang kita doakan bersama-sama, ya, karena kita melakukannya secara bersama-sama, ya. Saat kita itu saling mendoakan atau berdoa bersama-sama, maka kita akan mendapat kekuatan lebih untuk jangka waktu yang panjang, ya. Kita mendapatkan semangat, ya, yang bersama-sama, saling menopang, saling mengingatkan, ya. Di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Saya senang mendengar firman minggu lalu yang disampaikan oleh Pastor Denny Hanafi. Ya, beliau mengatakan bahwa, ya, di gereja itu tempat yang paling baik untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling disempurnakan, ya. Nah, jadi di dalam gereja juga, di dalam iCare, saudara dan saya belajar bahwa kita tuh nggak bisa seorang diri. Orang yang seorang diri itu, yaitu seperti tadi, saat mengalami sesuatu dia tidak bisa punya orang lain untuk mengangkat, ya, untuk menopang, ya. Jadi seperti kita sering dengar istilah win-win solution, amin, ya. Saya belajar berkorban, ya, kan dikatakan sama Pastor Denny, ya, kalau kita mau disempurnakan tuh kita harus belajar berkorban, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain, ya. Jadi kalau kita itu belajar berkorban, ya, memberikan sesuatu, baik nasihat, kata-kata yang menguatkan, pemikiran, keuangan yang kita miliki, yang Tuhan gerakkan buat orang lain, waktu kita, tenaga kita, ya. Maka itu prinsip, ya. Suatu saat kita juga mengalami putus asa, ya, mungkin terpuruk, ya. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan orang lain untuk menopang kita. Amin. Jadi ini, ya, kebersamaan, saling mendoakan itu memberikan, ya, kita kekuatan untuk berjalan bersama-sama menghadapi kehidupan, bahkan badai kehidupan dalam jangka waktu yang lebih panjang, ya. Nah, tadi kembali kita akan lihat saat ini, tadi kita udah belajar tentang doa pribadi dan doa bersama atau saling mendoakan. Sekarang kita akan belajar doa yang lahir dari iman, ya. Saat seseorang sakit dan saat itu Tuhan benar-benar mengingatkan dia untuk melakukan sesuatu, ya, yang sudah pasti dia akan pasti connect sama Tuhan, berdoa, ya. Maka dikatakan saat dia berdoa, ya, dengan iman, maka Tuhan pasti akan membangkitkan dia, menyembuhkan, memberikan kekuatan, ya. Paling tidak memberikan kekuatan, ya, memberikan inspirasi, memberikan hikmat. Kalau itu yang saya alami, ya, apabila saya sakit atau ada anggota keluarga yang sakit, ya, Tuhan memberikan inspirasi, Tuhan memberikan hikmat, ya, untuk hal-hal yang harus saya lakukan sehingga saya bisa bangkit, ya. Artinya jiwa saya bangkit, ya saudara, kekuatan saya bangkit, dan saat jiwa saya bangkit itu akan mempengaruhi tubuh jasmani saya, ya. Nah, jadi ini kita akan belajar doa yang lahir dari iman, ya. Nah, iman seseorang itu kan levelnya tingkatnya berbeda-beda, ya. Kita nggak bisa mengatakan oh harus imannya begini, ya, oh seperti Elia atau seperti Nabi Musa atau siapa, ya.
Tetapi iman saudara dan saya pada saat itu bagaimana? Ya, apapun doa sederhana yang kita ucapkan yang lahir dari iman pasti akan membuahkan sesuatu, ya. Di ayat 16 juga dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin, dikatakan didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ayat 15 doa yang lahir dari iman. Diteguhkan ayat 16 doa yang dengan sesuatu yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Setelah ini kita akan mendengar kesaksian dari Bapak Arwen, ya. Bagaimana beliau itu tinggal di Padang, perantau, ya, bekerja jauh dari keluarganya. Saat dia mengalami sakit semingguan, demamnya tidak turun-turun, ya, dan tidak ada istri yang bisa datang karena keadaan saat ini dan anaknya masih kecil-kecil, ya. Tetapi Tuhan menjaga dia, ya, lewat orang lain yang Tuhan gerakkan untuk memperhatikan, ya. Dan pada hari Minggu Tuhan ingatkan dia untuk mengambil perjamuan kudus, ya. Dan nanti kita akan dengar kesaksian dari dia bagaimana dengan pemikiran yang sederhana dan doa yang dia panjatkan benar-benar, ya, yakin, ya, karena Tuhan mengingatkan dia akan suatu firman atau peristiwa di dalam Alkitab. Dan setelah itu memang akhirnya dia keesokan hari, mulai hari itu malamnya atau keesokan harinya itu demamnya enggak naik-naik lagi. Akhirnya dia bisa pulang dari rumah sakit, ya. Nah, jadi saat kami mendengar, wah, itu hal yang luar biasa meskipun sederhana, ya. Artinya kuasa dari doa yang lahir dari iman dan kuasa dari tubuh dan darah Yesus, ya. Saat kita benar-benar mengambil bagian di dalamnya. Ya, sekarang kita akan lihat di ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi dikatakan Elia itu kan sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, ya. Bayangkan air kok bisa dari air itu timbul api, itu kan berlawanan dengan hukum alam kayaknya, ya. Itu namanya mujizat, ya, dari air bisa keluar api, ya. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan tetap Elia itu manusia biasa. Kenapa? Karena dia bisa melakukan semuanya itu, ya, karena itu kuasa dari Tuhan lewat hidupnya, ya. Kemudian dia juga seperti saudara dan saya yang kadang-kadang itu bisa begitu down, ya, bisa putus asa, bisa takut luar biasa, ya, bisa mungkin kecewa, bisa lagi bad mood, ya. Itu namanya kita masih belum diangkat ke surga, ya. Jadi Elia tuh kita bisa mencontoh, dia manusia biasa, ya. Melakukan perkara yang besar, setelah itu dia bisa takutan luar biasa dikejar seorang wanita Isabel, ya. Nah, tetapi dikatakan di sini sama seperti saudara saya, Pak Arwen, semuanya manusia biasa, ya. Tetapi saat kita yakin berdoa, ya, dan saat kita sebagai orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan kita seperti tadi, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, ya, maka Tuhan bisa mengubahkan kita, ya, bahkan memakai kita yang diubahkan untuk mengubah keadaan sekitar kita, dan Tuhan bisa memberkati kita untuk kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Karena saya percaya sama seperti Elia, mengapa Tuhan izinkan dia seperti ketakutan dikejar-kejar oleh Isabel. Saudara dan saya dalam hidup ini juga kadang-kadang Tuhan izinkan mengalami seperti itu, ya, supaya kita belajar namanya doa yang lahir dari iman, ya. Kita bisa belajar untuk doa yang konsisten, yang sungguh-sungguh, ya. Kita bisa belajar benar-benar terhubung dengan Tuhan, ya, menyadari Tuhan, aku nggak bisa berbuat apa-apa.
ya. Dalam saat seperti ini hanya Engkaulah sumber segalanya, Engkaulah sumber kekuatan, sumber hikmat ya. Nah, jadi sama seperti Elia ya, dia saat berdoa sungguh-sungguh hujan tidak turun 3,5 tahun. Kemudian saat dia berdoa lagi maka hujan turun ya di bumi. Jadi Elia tuh berdoa, kalau saya pelajari, saya lihat saudara, berdasarkan tuntunan Tuhan. Memang Tuhan bilang kamu doa jangan turun hujan, karena saat itu Ahab dan istrinya Isabel dan bangsa Israel hatinya berbalik dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa lain ya. Jadi saat terjadi bencana alam malapetaka ya, itu adalah warning atau maksud Tuhan untuk hati manusia tuh kembali benar-benar berbalik kepada Tuhan ya. Makanya Tuhan memakai Elia dalam doanya, hujan benar-benar tidak turun supaya hati bangsa Israel itu berbalik kepada Tuhan ya. Jadi Elia berdoa bukan karena dia ada sentimen ya sama Ahab ataupun Isabel ya. Dalam kehidupan kita juga kita perlu saat kita berdoa buat seseorang ya, khususnya kita harus belajar benar-benar doa yang tulus, doa yang murni, meskipun itu sederhana dan yakin saudara ya. Tidak ada rasa sentimen atau lain-lain, tetapi memang Tuhan menuntun untuk mendoakan. Bahkan kita boleh belajar, saya juga belajar saat berdoa itu mengingat saat Yesus khotbah di bukit ya, mengajar kepada murid-muridnya, di mana dia berkata, doakanlah musuhmu ya, berkatilah orang yang menganiaya kamu ya. Justru kita belajar, saat kita belajar berdoa seperti itu, maka Tuhan itu membukakan pikiran kita untuk melihat ya keadaan orang tersebut dan keadaan di sekitar kita, dan Tuhan bisa tuntun kita di dalam doa-doa yang lebih lagi ya saudara. Dan kita pasti akan mengalami saat kita saling mendoakan ya, kuasa ya, di mana saudara dan saya secara bersama-sama Tuhan pakai sebagai agen untuk mengubah keadaan ya. Mari ya, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan dalam kelompok-kelompok kecil, dimulai kelompok-kelompok kecil ya. Kita yakin ya, saat dengan sederhana kita berdoa bersama-sama, maka Tuhan akan memakai kelompok iCare kita ya, iCare yang ada ya, untuk mengubah keadaan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga-keluarga dan yang sejauh yang Tuhan inginkan ya. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Saat kami mengenal kebenaran-Mu, maka kami akan dimerdekakan Tuhan. Pikiran kami akan diubahkan, karakter kami akan dibentuk Tuhan, dan kami Tuhan mempunyai dasar yang kuat di dalam hidup kami. Kami akan didewasakan Tuhan untuk terus bertumbuh bersama-sama, bergandengan tangan Tuhan, membangun kekuatan Tuhan Yesus untuk bersama-sama melakukan apa yang Kau inginkan melalui kehidupan kami. Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, Engkau yang membukakan setiap pemikiran yang mendengar setiap firman-firman yang sederhana ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa, Roh Kudus luar biasa, yang sanggup menerjemahkan dan berbicara bahkan dari sisi yang berbeda dari yang hamba-Mu sampaikan, sehingga jemaat-Mu bergairah, bersemangat karena mengalami kebenaran firman yang mereka terima dan mereka lakukan di dalam hidup mereka, bahkan di dalam iCare mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, sebelumnya nama saya yang biasa dipanggil Arwen. Saya adalah seorang pekerja swasta yang berada di Padang, dan kebetulan keluarga saya berada di Kota Medan, dan
saya pada hari ini mau sedikit bersaksi tentang bagaimana Tuhan Yesus mengurapi saya dengan iman yang saya alami beberapa minggu yang lalu. Awal mulanya 2 minggu lalu saya masuk rumah sakit didiagnosa penyakit demam berdarah DBD. Jadi saya mengalami suasana yang tidak menyenangkan karena saya sendiri di Kota Padang, tidak ada keluarga, tidak ada yang bisa membantu saya dalam masa sakit itu. Dan saya sebenarnya berharap dalam masa perawatan opname bisa dapat teman sekamar. Ternyata saya dimasukkan di ruangan yang cuma satu pasien satu kamar. Jadi kondisi saat itulah yang membuat saya sebenarnya bukan semakin semangat tapi semakin drop. Dalam masa perawatan selama demam berdarah itu saya mengalami beberapa siklus demam yang kadang sampai suhu 40 derajat Celcius, sehingga dalam kesendirian pun juga saya harus berjuang menghadapi masa-masa yang cukup berat. Ya, saya bersyukur juga meskipun saya jauh dari keluarga di Medan, saya bersyukur karena ada seorang ibu yang cukup memperhatikan saya, yaitu Ibu Adi. Ibu Adi ini mamanya Pak Alek. Beliau sangat membantu saya, mensupport saya hampir setiap saat, bahkan menanyakan kabar saya. Saat menggigil pun saya pun di WA beliau, dan saya tidak bisa menjawab karena saya menggigil demam. Beliau sangat perhatian dan beliau sangat mencurahkan bantuannya luar biasa terhadap saya. Saya merasa seperti seorang anak yang dekat sama ibu saya, meskipun ibu saya sebenarnya jauh di kota Surabaya. Jadi awal mula dari kesaksian saya ini sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Indra yang sebenarnya dengan firman-Nya, dengan nubuatnya dan perjamuan kudus menguatkan iman saya. Jadi tepatnya di hari Minggu, kurang lebih tanggal 1 ya, hari Minggu tanggal 1, ibadah pertama di bulan November, ada ibadah perjamuan kudus. Pagi hari itu saya habis ada kunjungan medis, saya sempat terlambat mengikuti ibadah online. Tapi saya berusaha untuk putar, dan di ibadah itu bagaimana saya dikuatkan untuk bagaimana kita bertahan dalam masa penantian ini, bagaimana kita beriman, tetap beriman dan tetap berusaha mengisi masa-masa ini dengan penuh manfaat. Nah, setelah ibadah itu ada perjamuan kudus, saudara. Jadi perjamuan kudus ini dengan kondisi tangan saya diinfus, dengan kondisi saya di tempat tidur, saya melayani diri saya sendiri. Saya terharu juga begitu Pastor Indra bilang, mungkin kepala rumah tangga bisa melayani anggota keluarga, tapi saya harus melayani diri sendiri, mengambil kue sendiri. Dengan saya ada roti crackers yang saya ambil secuil, dan air putih yang saya layani sendiri. Tapi saya beriman, saya harus melakukan ini perjamuan kudus karena saya tahu makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah penyelamatan, untuk mengingatkan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, ditebus di kayu salib, darahnya tercurah, dagingnya disalibkan untuk penebusan dosa kita. Dan saya percaya dalam penyalipan itu ada kesembuhan juga. Jadi saudara, sebelumnya di Minggu pagi subuh jam 3, itulah demam terakhir saya. Saya menggigil demam, suhunya kurang lebih 39 derajat. Nah, saya beriman waktu itu. Dengan perjamuan kudus saya beriman, Tuhan, perjamuan kudus ini mengingatkan akan penyelamatanmu dan kesembuhan itu ada di dalam iman kita. Sehingga saya sempat dalam habis perjamuan kudus ada doa syukur Kak, saya sempat bilang 2000 tahun lalu Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, dan saya percaya mukjizat Tuhan itu bisa terjadi di hari ini.
maksudnya hari Minggu itu, dan saya percaya bahwa saya tidak akan sakit lagi meskipun ada keraguan sebagai manusia, tetapi saya berusaha percaya meskipun tidak ada yang bisa saya buktikan bahwa saya tidak akan demam di hari itu. Tetapi saya kembali lagi teringat akan firman Tuhan bahwa ada seorang hamba wanita yang menjamah jubah tubuh Tuhan, menjamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Nah, di saat itu saya percaya juga bahwa 2000 tahun lalu meskipun kita tidak menjamah jubahnya, saya pegang apapun. Kebetulan saya memakai liontin salib, saya coba pegang, saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa menjamah jubahmu, tapi saya percaya ada mukjizat di hari ini. Dan puji Tuhan, saudara, iman adalah dasar apa yang kita harapkan dan bukti apa yang tidak kita lihat. Memang saya tidak melihat bahwa ada kesembuhan itu, tapi saya percaya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan dari pendengaran dan adanya pengajaran firman Tuhan, iman itu bisa timbul dan kita melaksanakan, kita imanin. Saya bertekad waktu hari Minggu itu, saya berusaha nafsu makan sekuat-kuatnya, saya bersuka cita. Biasanya selama sakit saya makan tidak pernah habis, saya enak-enaknya makanan di rumah sakit, tetap saya tidak bisa sukacita karena kondisi pun juga tidak nyaman, saya sendiri, sehingga di hari itu saya bersemangat untuk sembuh. Kenapa? Karena saya sudah beriman dan saya harus berusaha sembuh. Puji Tuhan, saudara, di minggu malam itu saya sudah merasa ada sedikit kekhawatiran, tapi Tuhan ingatkan saya untuk selalu ingat imanmu tadi pagi waktu perjamuan kudus. Puji Tuhan, pagi hari di hari Senin saya tersadar saya nggak demam ya. Jadi disitulah saya merasa bersyukur dan Tuhan, kalau bisa hari kedua saya juga tidak demam. Karena di hari Sabtu itu dokter ada sempat bilang, kalau kau 2 hari tidak demam, besok kau udah bisa pulang ke rumah. Nah, saya bertekad, saudara, saya iman yang kedua, di hari kedua saya juga berusaha untuk semangat, bersyukur, memuji Tuhan untuk tidak demam lagi. Jadi saudara, apa yang bisa saya ceritakan ini kerinduan dulu dari pendengaran yang selama ini kita dengar firman Tuhan. Mungkin kita banyak mendengar tentang bagaimana kasih Tuhan itu terhadap kita. Mungkin dari pengajaran kita juga banyak mendengar bahwa mukjizat banyak yang terjadi. Tetapi kadang-kadang itu iman belum tentu timbul. Nah, makanya saya sempat terpikir, ya, kita harus setiap hari dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan kita ingat. Bahkan saya ada slogan yang kemarin saya sempat temukan di rumah sakit, God is good, all time God is good. Artinya Tuhan itu baik, sepanjang waktu Tuhan itu baik. Dan itu saya akan ingat kata-kata itu, karena apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan itu baik. Jadi untuk saudara-saudara mungkin di masa sekarang ini, iman sangat dibutuhkan. Mulailah dari pendengaran firman Tuhan, pengajaran, pengertian, dan kita melakukan apa yang di firman Tuhan tetapkan. Bahwa kita harus tetap selalu bersyukur, tetap semangat, tetap beraktivitas, tetap berguna dan bermanfaat bagi orang sekitar kita. Ya, kita berdoa kiranya dengan kesaksian ini yang sangat singkat, mungkin itu yang bisa saya bagikan bagi saudara-saudara. Demikian, saudara. Terima kasih. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur ya untuk firman Tuhan pada hari ini yang kita sudah dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengubahkan hati kita, membuat kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan, dan kita boleh bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan angkat tangan kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk terima berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu, ukirkan dalam hati kami, agar firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus yang mengubahkan hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan
untuk kami senantiasa juga boleh saling mendoakan, untuk saling menguatkan dan saling membangun dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jika pada hari ini Engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan turun di atasmu. Tuhan akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang senantiasa berjalan di depanmu. Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkahmu. Dan Tuhan senantiasa memegang kehidupanmu dengan tangan kanan perkasa yang membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu iman kepada iman yang lebih lagi. Bahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Dan Tuhan yang senantiasa memberkati setiap apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati engkau dengan keberhasilan dan keberuntungan daripada Tuhan menyertai sepanjang dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati setiap keluargamu dengan kerukunan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Biarlah pelindungan daripada Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau juga dengan kesehatan, tubuh yang sehat dan umur yang panjang. Dan seumur hidup kita senantiasa boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.